menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang kita persoalkan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya beriman pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi dirinya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Dengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui dengan segala perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca Lampung banget sih. Sallallahu wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wasyahbihi walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin jamaah kabinet rahmatullah. Tiba saatnya di acara ini kita yaitu tausiah mau'izah hasanah, contoh yang baik dari para guru kita. Sebelum guru kita naik, mohon izin, insya Allah syukur kita mundurkan kurang lebih setengah sampai 45 menit agar kiranya penceramah kita bisa leluasa memberikan ilmu mau'izah hasanah kepada kita. Insya Allah syukur jam 12 lewat 8 menit kita mundurkan, jam 12 kurang lebih lewat 50 menit atau lewat 45 menit. Untuk itu, mari kita sambut penceramah kita yang pertama, Al-Muhtaram Bapak Ustaz Samit, dan juga yang kedua Al-Muhtaram Bapak Haji Dulu. Kepada beliau berdua kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Boy, itu habis apa? Minjem boy buat live streaming ini. Halo. Sini bentar. Ini apa ya ustadznya suruh live streaming, minjem itunya. Buat di atas, buat live streaming gua. Ini manualnya.
Assalamualaikum Ini gimana, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar merdu jawaban salam dari ibu-ibu. Nah itu, kalau suara yang paling cerewet laki-laki apa perempuan? Nah itu baru betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang menciptakan banyak kenikmatan, kenikmatan yang tiada tara, yang sungguh luar biasa, kenikmatan yang paling indah yang kita rasakan yang diberikan Allah Azza wa Jalla, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka wajib buat kita sebagai makhluk Allah yang tiada daya dan upaya ini untuk selalu bersyukur dengan rajin-rajinlah mengucap alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau, karena kemuliaan beliau, karena kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar Majelis Taklim Mushola Al-Ikhlas daerah mana nih? Villa Mutiara Wandajaya RW 011 Cibitung. Saya doakan mudah-mudahan keluarga besar dari Majelis Taklim dan Mushola Al-Ikhlas panjang umur, murah rezeki, Allah sehatkan jiwa raganya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya Rabbal. Ini gimana Boy kalau berdiri Boy? Khusus buat guru saya, Gak bisa gue. Kiai Haji Gimana gue berdiri? Ustadz Samin. Beliau kalau akrab dengan saya Gak Ujeng, bisa, kalau disampingin dia malah mati. Ustadz Jenggot, karena memang identik. Makanya kalau jadi ustadz itu banyak sekali dengan identitas diri. Kalau jenggotnya panjang namanya Ujeng, ya. Ada hidungnya panjang, ujung, Ustadz hidungnya mancung, ya kasihan kan kiwil, unyo. Onyol. Ustadz yang hidungnya monyong. Gimana? Ke atas ini. Ini laptop streaming. Kepada yang terhormat Kalau ini kena mati. Iya. Dewan Masjid atau Dewan Mushola, pengurus Mushola, Itu miring nggak bisa kan? Bapak RT, Bapak RW, Lurusin apa miring? kepada yang terhormat, Ke atas kan? saya dengar di kejauhan Iya, ada tapi Pak dia. Lurah, ada. Di bawahnya Alhamdulillah, lagi. Di bawahnya lagi. karena ini rekor katanya. Ini Mushola nggak pernah dihadiri sama yang namanya Lurah, betul. Awas. Kan terbukti hari ini ada Pak Lurah. Kita nggak? Alhamdulillah, kita doain Pak Lurah panjang umur, sukses dalam berkarir, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan jabatan sebagai amanah, Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya. Bukan hanya lurah, kepada yang terhormat Bapak Dewan, beliau cukup familiar sekali di sini katanya. Beliau tadi awal sudah menyampaikan, dulu ibu-ibu minta foto sama saya, sekarang kok banyak minta foto sama Kiwil. Ini survei membuktikan ternyata Kiwil lebih ganteng daripada anggota dewan.
Alhamdulillah. Bu, bu, kenal Kiwil? Kenal? Bapak kenal Kiwil? Kelihatan. Bapak yang kenal Kiwil kelihatan dari wajahnya yang nggak mampu. Bu, bu, di mana kenal Kiwil? Di sini, di TV, di TV. Saya tanya, ibu kenal Pak Dewan? Di mana? Di sini. Ngetop nggak Pak Dewan? Ngetop. Ama Kiwil ngetopan mana? Bukan saya yang jawab Pak ini. Yang selama ini membantu ibu-ibu dalam pembangunan ini loh. Ngetop mana Kiwil sama Pak Dewan? Hah? Ngomong Pak Dewan biar besok jatah anggaran turun. Hari ini kita memperingati momentum 10 tahun Musola Al-Ikhlas. Sekaligus sedikit saya menjabarkan bagaimana ketika Kiwil ngaji sama Kiai. Saya nggak ceramah, mohon maaf, saya bukan ustadz. Apalagi di sini ada Bang Haji Kiwil, saya belum haji. Saya bukan ustadz, apalagi Kiai. Mohon maaf lahir dan batin, bukan gelar pandangan saya untuk dibanggakan, tidak. Kiwil nggak punya pondok, kiainya nggak jelas, berani-beraninya manggil ustadz. Saya malu sebenarnya. Gelar ustadz dalam diri Kiwil ini merupakan suatu beban buat saya. Gimana nggak malu? Baru datang saja tadi saya sudah dipermalukan sama panitia. Bu, gara-gara gelar ustadz saya dipermalukan sama panitia. Turun mobil, panitia nyamperin, cium tangan saya bolak-balik. Assalamualaikum Ustaz. Panitia, bapak-bapak panitianya, ya Allah, bapak-bapak cium tangan saya yang cium tangan. Ini enggak bapak-bapak cium tangan. Pak Ustaz, datang Pak Ustaz. Anaknya di belakang. Bocah, bapak lu cium tangan, lu teriak. Bang Kiwil. Bapaknya manggil ustad, cium tangan, anaknya teriakin. Ini yang salah bapaknya apa anaknya? Yang salah saya. Orang banyak mempermudah panggilan-panggilan seperti itu. Bagi saya, ibu panggil saya ustadz, hadiah dari Allah. Saya dipanggil itu musibah buat saya. Karena pujian manusia buat saya adalah musibah. Makanya saya tanya, kemarin ini kita memperingati, beberapa bulan ke belakang itu kita memperingati kelahiran baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Contoh suri teladan yang paling terbaik di muka bumi ini adalah contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, ibu ngaji di majelis taklim Al-Ikhlas ini sudah berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? 10 tahun. Saya tanya, ada berapa sifat Nabi? Yang ibu tahu deh. 10 tahun nggak tahu sifat Nabi. Ini kiainya mana nih? Akhlak Nabi ada berapa? Sifat Nabi ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada 4. Yang bisa jawab angkat tangan.
Yang bisa jawab? Hah? Yang bisa jawab, Ibu? Angkat tangan. Sini ke depan. Yang bisa jawab. Ayo ke depan. Yang bisa jawab. Ibu bisa jawab. Pinjam mic 1. Neng Desi. Neng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Ibu? Ibu Titing. Hah? Titing. Emang Bapak nggak sempat cari nama yang lain gitu selain ini? Ibu yang lahir dari sepeda begini, lahiran di sepeda, jatuh dari sepeda. Ibu nanya sama suaminya, kasih nama siapa? Namanya aja langsung sepeda. Titing. Ibu Titing, Titing, apa Titing? Titing Nurhayati. Oh, Ibu Nurhayati. Ibu ada berapa sifat Rasulullah? Ada 4. Sebutkan. Sidik, tablik, amanah, sama patona. Sidik itu apa? Sidik artinya Ju, jelas. Jujur. Patona. Patona cerdas. Amanah. Amanah dapat dipercaya. Tablik. Menyampaikan. Cakep. Neng Desi. Neng Desi. Ada di masjid. Neng, kasih duit Neng, cepet aja Neng. Yang banyak-banyak. Alhamdulillah. Belum. Dapat dulu baru alhamdulillah. Itu namanya yang Kan dapat kabar menyenangkan. Neng Desi. Di masjid ada manajer saya. Ada manajer saya. Dompet lah. Ya, ada. Dompet saya. Oh, nggak usah. Ya Allah, ini dompetnya ada di sini. Nggak apa-apa. Kalau cepet, ini saya kasih tahu. Kalau cepet itu namanya hadiah. Kalau gopek mahar. Syukur. Terima kasih banyak. Selamat buat Ibu. Lumayan lah buat laundry. Sidik. Jujur. Akhlak Rasulullah itu Sekarang kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita jujur? Ibu, Bu, yang soleha, bidadari surga, adakah dalam kolbu kita ini sudah jujur? Jujur? Belum. Saya mau nanya ibu-ibu yang orang kaya angkat tangan. Nggak ada. Yang orang miskin banyak. Tanya, kenapa kamu nggak kaya? Tanya, pasti ada ketidakjujuran. Betul. Pak, mau ngomongin jujur percuma, orang satu muka, satu kelamin, nggak mungkin. Saya bilang, Bapak jujur, bohong. Kenapa? Bapak sama saya tukang ngaku tuh. Jujur saja. Jujur itu penting buat hidup kita. Mohon maaf lahir dan batin. Saya belajar ngaji ternyata baru paham. Ya Allah, ternyata nikmat arti sebuah kejujuran. Bangsa ini porak-poranda, dilanda musibah, bencana di mana-mana. Tanya sama bangsa ini,
apakah sudah jujur sama rakyatnya? Jangan setiap bencana rakyat disalahkan. Alasannya begini, tanya sama pemimpinnya, apakah kau sudah jujur kepada rakyatmu? Tuh. Makanya kalau kita rakyat jangan berkeluh kesah. Nih mumpung ada anggota dewan, ada Bapak Lurah, Pak Dewan, Pak Lurah, mohon maaf, saya pernah ditawarin sama 3 partai untuk jadi anggota dewan. Saya bilang tidak, tanggung jawabnya berat. Bahkan beliau 3-tiganya mundur karena satu jok saya. Kenapa Bang Kiwil nggak mau jadi anggota dewan, nggak mau jadi wakil rakyat? Saya ceritain, mohon maaf, ini kisahnya kenapa saya nggak mau jadi wakil rakyat. Nanti di yaumil kiamah akan ditanya semua yang namanya manusia, termaksud saya ditanya, siapa kamu? Kiwil. Di dunia jadi apa? Artis. Apa itu artis? Yang nongol di TV. Jabatan kamu di pemerintahan? Nggak ada. Loh, ya sudah kalau begitu, kamu rakyat biasa ya? Iya, saya rakyat biasa, cuma artis. Ya udah kalau begitu langsung masuk surga. Loh, saya rakyat biasa kok masuk surga? Saya dosanya banyak, maksiat saya banyak, kenapa kok masuk surga? Tenang, urusan neraka sudah ada wakilnya, wakil rakyat. Sudah ada yang wakilin, tenang aja Bu. Ibu ada masalah curhat aja. Saya miskin gara-gara wakil saya nggak becus malaikat. Nggak bisa bikin kaya saya. Saya kalau kaya bisa ibadah. Ini musola bisa gede kayak masjid. Iya, langsung merah muka dulu. Pak Lurah langsung nyesel datang nih. Enggak Pak Lurah, ini hanya joke saja. Jujur, jangankan ngurus ini bangsa, ini negara, dalam rumah tangga pun kalau kita tidak jujur, hancur berantakan. Betul. Contoh tuh kayak pelawak yang punya bini 2, gara-gara dia nggak jujur, berantakan rumah tangganya. Jangan ngomongin orang juga, tapi saya cuma ngomongin tuh pelawak yang punya bini 2 yang sekarang lagi rame-rame. Karena kenapa? Nggak jujur. Perempuannya nggak jujur, lakinya nggak jujur, hancur semuanya. Betul? Wah semangat banget jalan itu. Pelawak itu yang bininya 2. Bukan saya di sini yang ono. Bukan saya Maliando. Bu, awali hidup dalam rumah tangga dengan kejujuran. Insya Allah istri jujur, suami jujur, sakinah mawaddah warahmah. Saya mau tes dulu kejujuran. Mohon maaf Bu, Ibu jujur, saya mau tes kejujuran Ibu. Ingat, jangan suka berbohong. Kiai pernah menyampaikan kepada saya, Will, jadilah manusia yang jujur. Kenapa? Jujur itu penting. Kalau si Will suka bohong, jangankan masuk surga, mencium bau surga gak bakalan bisa. Tuh kalau orang bohong, jangankan masuk surga, mencium bau surga gak bakalan bisa. Makanya jadi manusia harus jujur. Itu penting. Saya mau nanya, Ibu mau jujur? Nggak boleh bohong. Ingat, Ibu kalau bohong nggak bakal bisa mencium bau. Saya tanya, jawab yang keras. Jujur. Bu, jujur. Kiwil ganteng jelek? Biasa aja, nggak usah melotot. Saya nanyanya pelan loh. Kiwil ganteng jelek? Jelek. Biasa, nggak usah pakai emosi. Bu, Kiwil ganteng jelek?
nggak usah nunjuk, makin parah. Pak, Kiwil ganteng jelek. Orang son mungkin berbaik hati. Orang son nggak boleh bohong, harus jujur. Kalau lu bohong, lu masuk neraka bareng son-sonnya. Kiwil ganteng jelek, sama aja. Sepakat semuanya mengatakan Kiwil. Sepakat semua mengatakan bahwa Kiwil. Semakin kompak, semakin keras, semakin sakit hati saya. Alhamdulillah, jelek, ganteng, tampan, buruk, cacat, sempurna, semua sama di mata Allah Azza wa Jalla. Mau nanya, kalau apakah penghuni surga yang masuk surga itu hanya orang-orang ganteng? Enggak. Kalau saja ada ayat yang mengatakan penghuni surga cuma untuk orang-orang ganteng, orang jelek pada ngumpul bikin surga sendiri. Surga khusus untuk orang jelek. Kasihan nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Wajah, tampan, rupa semuanya nggak dijamin masuk surga, karena Allah hanya melihat sholat dan sedekahnya. Betul, Bu? Bu, ada di sini yang mengatakan Kiwil ganteng, angkat tangan. Yang bilang Kiwil ganteng, angkat tangan. Oh, sebelah sana ini nih, ini baik nih orang ini. Ya, oke. Bapak namanya siapa? Pak Opik. Pak Ogi. Odik. Pak Odik. Kiwil ganteng. Ganteng. Oke, sekarang Kiwil tanya, ganteng mana? Kiwil sama Pak Dewan. Ganteng Pak Dewan. Hah? Oh, gue sangkut lo, tadi bilang gue ganteng. Jangan kasih perbandingan, dia gue juga yang jelek. Alhamdulillah. Jujur itu penting. Ini mumpung ada Pak Dewan, ya Allah ya Rabbana, akhlak Rasulullah amanah, dapat dipercaya. Karena nanti akan datang satu masa di mana semua dipertanyakan. Kaki bicara, tangan bicara, mata bicara, hidung bicara, telinga berbicara, bersaksi atas semua kelakuan kita di dunia ini. Hati-hati, Bu, penggemar infotainment, Bu, yang sering nonton Kiwil angkat tangan infotainment, banyak. Tuh Pak, alhamdulillah. Kiwil berdoa mudah-mudahan ibu sering-sering nonton saya di infotainment. Karena kenapa? Kiai pernah bilang ke saya, lu mah enak Wil, udah artis yang keluar aib lu, tapi aib lu yang nonton se-Indonesia, satu Indonesia ngomongin lu, enak lu mah. Ku enak Kiai? Iya, dosa lu pindah itu pada orang yang ngomongin, pahala orang yang ngomongin pindah ke lu. Enak kan lu sering-sering nonton infotainment, Ibu. Bu, mau pahala Ibu pindah ke saya? Makan tuh infotainment. Sama. Membicarakan Ibu ke saya, wow, gibah. Sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Satu muslim, ya Allah. Lu siwil masuk TV, mohon maaf saya artis dikejar-kejar. Makanya Bu mohon maaf, introspeksi semuanya. Saya pun merasa salah. Kenapa sekarang Kiwil Hijrah ingin memperbaiki diri saya? Kenikmatan 17 tahun terjun ke dunia entertain, malang melintang, kaya sudah, sukses sudah, terkenal sudah, sisanya tinggal berapa tahun lagi mungkin saya akan wafat. Saya manfaatkan waktu saya, manusia yang terbaik kata Rasulullah, manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Habiskan sisa waktumu untuk orang lain. Amin. Harta nggak jamin,
Ada yang bilang harta rusak will jamin, iya, karena kan belum dijabarkan. Harta nggak dibawa mati, harta kan dibawa mati, will, iya, karena belum dijabarkan. Ibu juga begitu, mohon maaf, Bu. Pengen kaya, pengen berkah. Bu, pengen kaya, pengen berkah. Pret. Ibu bilang pengen berkah, miskin ngedumel. Betul. Pasti semuanya pengen kaya, semua pengen kaya. Jiwil pun begitu, dulu pengen kaya. Ternyata kekayaan itu belum tentu membawa keberkahan. Habiskan hartamu Wil buat orang lain, insya Allah Allah ganti berlipat ganda. Jangan pernah Wil nyimpen sesuatu yang tidak bermanfaat buat orang lain. Kalau selama itu bermanfaat, berikan kepada orang lain. Ini mau nanya, ibu yang punya mobil angkat tangan. Yang punya mobil nggak mau angkat tangan, masih ngomong miskin lagi nih. Bu, Pak, yang punya mobil angkat tangan, banyak di sini nih. Gimana caranya ini mobil menjadi wasilah kita bisa masuk surga? Gampang. Kita punya mobil, serahkan kepada lingkungan. Siapa yang sakit butuh mobil saya, pakai. Bawa mobil saya. Anak ibu sakit, bawa mobil saya. Gak ada duit, jual mobil saya. Orang kalau matematika dunia dengan matematika akhirat beda. Jual mobil saya. Orang pasti akan berpikir rugi. Tapi ketika sembuh anak itu, lihat apa yang terjadi. Mobil itu bisa berganti merek jadi yang lebih mahal lagi. Ibu kalau punya mobil, ini kebiasaan bawa mobil, ngelihat ada tetangga sebelah lagi jalan. Wah, ada tetangga nih, ngegas. Tetangga ngelihat, ya Allah, kan ke depannya bareng, ajak ya. Ke depan, ya supaya tabrakan. Itu pasti yang terjadi. Sombong amat, punya mobil kayak gitu aja gak pernah ngajak kita. Emang mentang-mentang orang kampung apa? Sedang kita becek, gak mau kasih tumpangan. Lihat, yang ada cuma sumpah serapah. Kita gak pernah melihat bagaimana ada nilai kebaikan. Ibu punya mobil bagus, lihat ada tetangga ngerem. Bu, mau kemana? Mau ke depan. Ibu, naik mobil saya. Ah, nggak usah, deket kok, naik. Ah, nggak usah, naik. Ibu naikin itu orang sampai ke depan. Makasih ya Bu, saya doain. Mudah-mudahan ibu berkah. Saya udah ngerepotin ibu, mudah-mudahan ibu panjang umur. Lihat, orang yang ditolong, doanya tidak ada batas antara yang ditolong dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah itu terjadi sekarang ini? Nehi. Gengsi. Padahal nanti itu mobil akan dipertanggungjawabkan, akan bicara, ya Allah, mobilku mewah, mobilku keren, tapi aku tidak bermanfaat buat sekelilingku, masyarakat samping kiri kanan belakang, ya Allah. Bu, punya rumah mewah tinggal nunggu hancur. Punya mobil bagus tinggal nunggu rusak. Lihat. Punya istri cantik tinggal nunggu. Tuh. Punya suami kaya tinggal nunggu mati. Sama semuanya pasti ada akhirnya. Namun akhiri semua itu dengan kebaikan. Dengan ibadah. Ajarkan dulu kepada anak-anak kita yang soleh dan soleha ini. Jangan cuma hanya di lisan kita, ya Allah, anakku sayang yang cantik, mudah-mudahan engkau jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kita orang tua tidak pernah memberikan contoh yang soleh dan soleha. Betul Bu? Ajarkan anak-anak kita bersedekah, insya Allah besarnya jadi ahli sedekah.
Itu nikmat sampai sekarang. Ini 10 tahun ulang tahun atau momentum Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan 10 tahun ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Kiwil mendoakan mudah-mudahan keluarga besar Mushola Al-Ikhlas menjadi umat-umat yang ahli sedekah, supaya hidupnya berkah, bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah, bisa pergi haji. Amin ya Rabbal. Bu, jangan pelit sama anak, jangan pelit sama tetangga, jangan pelit sama orang tua, jangan pelit sama saudara. Mulai sekarang lebarkan senyum, tebarkan sedekah, bantu anggota dewan nggak setiap bulan sedekah terus, kasihan. Kita bantu dengan apa? Memberikan program-program sedekah kepada beliau. Ajak, yuk Pak Dewan, Mushola Al-Ikhlas pengen ada acara sedekah. Dari siapa anggarannya? Semua dari kita kok Pak Dewan. Oh. Kalau semuanya sudah jadi ahli sedekah, Pak Dewan tersenyum. Anggaran, mohon maaf, tadi bilang Pak Dewan, saya dengar nih, insya Allah anggaran dinaikkan. Saya ketawa Pak Dewan. Saya bilang, wah, gak enak banget ya. Mohon maaf Pak Dewan, saya paling kesel kalau anggaran dinaikkan. Kalau anggaran dinaikkan, kapan turunnya anggaran? Anggaran naik terus ke atas, kapan turun ke rakyatnya? Kalau perlu anggaran diturunkan Pak, ke rakyat jangan dinaikkan. Kalau dinaikkan rakyat gak dapat. Alhamdulillah. Pak Dewan bilang, aduh sialan. Besok gua gak undang tuh. Hanya jok saja, hanya jok, bercanda ya, urusan serius kan Bapak. Bu, itu saja yang sampaikan, karena kan pada dasarnya ini waktunya juga kan sampai jam 1 ya, sampai jam 1, karena memang saya yang ngisi materinya, beliau kan bongkar panggung, jadi harus mohon maaf ya udah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Kiwil, tidak saya akhiri karena langsung dilanjut dengan guru saya. Beliau adalah guru yang mohon maaf lahir dan batin, saya kagum dengan beliau. Beliau nggak pernah nyuruh orang sholat. Saya pernah diomelin nyuruh orang sholat. Wil, jangan pernah lu nyuruh orang sholat. Kenapa Kiai? Batal. Kok batal? Ya orang lagi sholat suruh Allahu Akbar. Bang berokok, ya tunggu sebentar. Alhamdulillah, beliau juga yang mengajarkan bagaimana cara berdakwah. Ya Allah, Kiai. Beliau yang ngajar, sekarang gilirannya Kiai. Ya, Panadol Kiai. Apaan? Panadol. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Makanya umroh. Itu bahasa Arab. Saya umroh 5 kali, turun dari pesawat, haji. Panadol. Itu Panadol artinya silakan. Oh, silakan. Silakan Panadol. Itu kalau silakan. Kalau lagi pusing, Parah. Kalau silakan pulang paracetamol. Ya Allah. Silakan dulu. Beliau yang ngajarin saya dakwah. Will, silakan kau berdakwah, berbagi kebaikan, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit pun kebaikan yang kau berikan kepada orang, insya Allah akan memberikan kau kesejahteraan nanti di yaumil qiyamah. Amin. Beliau ngajar, Will, ingat pesan Rasulullah. Apa tuh Kiai? Assalamu qabla kalam. Ucapkan salam sebelum berbicara. Itu yang beliau berikan kepada saya. Sekarang giliran Kiai. Baik kalau gitu. Siap. Karena salam itu penting Pak Kiai. Pak Kiai pernah bilang, salam itu kayak bola pingpong. Iya. Dilempar ke tembok akan kembali kepada kita. Betul. Dalam salam itu ada banyak kenikmatan. Iya, betul. Iya. Saya mah gampang. Siap. Ada doa.
ada kenikmatan, ada kesehatan, ada keselamatan, semua itu bisa tingkatkan. Ini kapan gue ngomongnya? Oke, siap. Keong tak mulu, kadang-kadang nanti. Sekarang waktunya tinggal Kiai. Seperti biasa Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung ngomong. Kayak saya tadi Kiai. Ini gue ceramah kapan mulai? Apa mulai? Oh mulai. Silakan abang dulu di sini. Nanti duitnya siapa yang mau duit 100.000 lagi mau? Dompet masih ada nggak? Di sini masih ada. Udah dibayar sama panitia. Udah kok, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya kita baca sholawat dulu biar kompak, biar semangat. Insya Allah barokah di siang hari. Ya Allah ya Rabbana. Bisa? Bisa sholawat? Bisa? Oke, suaranya yang kencang, jangan sampai loyo ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha bareng-bareng ya Rabb. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas ketoprak, jawab salamnya belum. Yang jawab salam saya kompak, saya doain insya Allah pulang dari sini nemu duit di jalanan satu gepok. Mata duitan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wa wasa wa ahata bi kulli syai'in 'ilman wa ahsa wa khalaqal insana fi ahsani taqwim ma tara fi khalqir rahmani tafawutan wa la naqsa wa faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril umam kama huwa al-madhkur fil Qur'ani qasasa وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندا وعصا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي صار بشفاعة العظمى مختصا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammadin. Suaranya yang kencang, salawatnya Sayyidina Muhammadin. Kurang keras, Sayyidina
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya yang kompak 1 2 3. Kurang kencang 1 2 3. Allah tuh, ayo. Allah, ayo. Ibu-ibu Allah sambil ngomong anak nombang dua. Allah cep. Allah cek. Allahnya yang kompak, Bu. Tangan saya ngangkat ke atas, ibu nyebut Allah. Tangan saya belum ngangkat, ibu jangan nyebut Allah. Tangan saya belum turun, ibu jangan berhenti nyebut Allah. Paham? Awas ya. Belum ngangkat. Ayo kompak ya. 1 2 3. Nenek-nenek bengek ya. Jai, Sadaqallahul Aliyul Azim. tadi pas Allah mohon maaf Jai, bukan apa-apa. Yang sono mah seneng. Iya. Kan angin kenceng. Iya. Keluar dari sini. Oh gitu. Kamu Masuk. salah jengkol tadi gue ya? Lah siapa suruh panitia nyediain jengkol? Nih salahin tuh panitia, ya Bu ya. Yang panitia jengkol, orang mau jangan jengkol, hati gitu. Hati campur jeng. Sadaqallahul azim. Udah belum ayatnya gua? Udah belum? Udah, bismillah doang. Saya tanya Bu, bismillah ayat apa bukan? Ayat apa bukan? Pinter. Udah bismillah juga sadaqallah ayat. Apalagi mau protes lagi? Bukannya protes, nggak usah kiai, anak kecil juga bisa. Bismillah. Bismillah doang. Sadaqallah. Ya Allah, ini protes mulu nih. Lanjut, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua DKM Musola Al-Ikhlas. Mana beliaunya? Kita doain beliau biar panjang umur. Beliau ini termasuk orang soleh. Kenapa orang soleh? Saya ketemunya di tempat pengajian, nggak pernah ketemu di tenda biru. Bener apa enggak? Makanya orang soleh harus dijaga, dilestarikan. Kalau belum mati jangan dikuburin. Belum pernah ke tenda biru. Belum. Puja. Tenda biru. Oh, tenda biru. Ya nggak tahu dia. Tenda biru Nggak apa? tahu dia. Kan pengantinan bukan? Ya nggak tahu dia. Makanya banyak-banyak ke Cibitung. Tenda biru bukan tak sengaja Yeay. lewat depan rumah itu. Kita tanya sama Pak Dewan, kira-kira tahu enggak? Pak Dewan, saya awam. Saya orang Jakarta, belum pernah paham yang namanya tenda biru itu apa Pak Dewan? Dia jawab. Pak Lurah, Takut Pak Lurah tahu? Nggak tahu. Nggak tahu Pak Lurah. Hah? Pelaksari apa? Oh, tempat jablay. Ya Allah, tenda biru itu tempat jablay. Di sebelah mana? Kalau Ya apa? Ya siapa tahu atau gimana? Biar saya menghindar. Kalau ntar ada tahu kan bisa putar balik saya. Kalau dari sini abang, Hah? dari sini nih, Ya. abang nanti keluar arah kecamatan Cibitung.
Buat Cibatok. Ya, Kecamatan Cibitung, abang belok kiri. Ke kiri. Dari ke kiri itu saya mulai istighfar tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Kiri terus, nanti ada rel kereta. Ada rel Abang- kereta. Abang jangan lurus, belok sebelah kiri. Nanti lurus terus, mentok nanti ada kayak rumah-rumah kontrakan gitu. Itulah yang namanya tenda biru. Nanti saya istighfar. Pokoknya sampai rel kereta tuh saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai di kontrakan. Iya. Ibu, lanjut ya. Enggak, kalau gua begini ibu di panggung, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kan ya? Saya tanya ibu sih nggak apa-apa, bapak ngadu mah, gua mah yakin ini. Pak, nggak apa-apa kan ya? Pak, buset kalau dijawab yang baik, bener-bener dah. Pak, nggak apa-apa kan ya? Oh ya udah kalau gitu mah. Yang saya hormati ada Bapak Lurah kita. Kita doain Bapak Lurah kita juga biar sehat selalu. Biar sehat selalu. Insya Allah bertambah-tambah berkahnya, bertambah rizkinya, bertambah istrinya. Amin ya Allah ya Rabbana taqabbal doa. Amin. Amin. Kalaulah ada bini orang. Wah. Bu, pulang ntar malam. Tapi beliau termasuk lurah yang luar biasa. Jangan tanya Pak Lurah. Kalau Pak Lurah udah tanya, Pak Dewan tanya. Oh iya. Kalau Pak Dewan saya tahu kalau begini pasti nggak bawa istri dia. Bawa nggak Dewan? Nggak kan ya? Pak Dewan ini termasuk yang istiqomah. Tadi udah disinggung istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di Rumah. Alhamdulillah. Saya tepuk tanganin. Dia bahagia kalau dia tersiksa sama dirinya. Yang saya hormati seluruhnya yang nggak bisa saya sebutin. Ada Pak Haji Ekosim, lupa saya. Kok amat Kak lupa mulu lah. Di sini ada Pak Dewan sahib kita, masya Allah. Dulu ketemu saya Bu waktu di Kapalai, bener ya Kapalai ya? Waktu belum jadi Dewan belum? Ketemu tenda biru kan? Bukan. Ketemu tenda biru. Di Kapalai lagi makan-makan. Itu saya mau lagi waktu itu dari FPI gitu ya. Alhamdulillah sekarang jadi itu. Insya Allah dia sering baca ayat Quran, ayat kursi dia baca. Kalau udah jadi insya Allah gak akan melupakan ayat kursi. Amin. Amin. Mudah-mudahan jalanan rata. Jalanan rumah saya masih blok. Lu kenapa kayak yang curhat tuh? Dan semuanya yang gak bisa saya sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya doakan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah biar ditambahkan barokah. Amin. Kurang kencang, Amin. kurang keras. Amin. Insya Allah tambah berkah. Amin. Insya Allah duitnya banyak, pergi ke Mekah. Bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Insya Allah bisa berwukuf di Padang Arafah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Insya Allah pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya banyak, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa beli tanah. Insya Allah keluarganya tambah sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak soleh-solehah. Kurang kencang. Kita doain bapak-bapaknya biar bisa nambah. Amin ya Allah, kabul. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saya nggak panjang lebar. Insya Allah saya singkat padat. Kalau ngaji udah siang begini saya tahu ikan sapat, ikan gabus, pala botak kena sambal. Lebih cepat, lebih bagus. Kaki udah pada. Betul? Betul? Maka saya akan menyampaikan ini. Hijrah tu jannah. Hijrah itu apa? Mahiyal hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu diambil dari istilah perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yang kita tahu hijrah dari Mekah ke Madinah doang. Padahal
hijrahnya Rasul bukan hanya dari Mekah Madinah. Sebelum itu masih banyak lagi ada hijrah-hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau kasih tahu yang namanya hijrah itu perpindahan. Apa namanya? Apa namanya? Pindah. Pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, itu namanya tiba-tiba ada laki sama bini siang-siang berantem. Laki sama bini siang-siang berantem. Papa, gimana sih papa? Katanya papa setia sama mama, tapi ternyata di handphonenya ada perempuan. Ini siapa? Ini siapa? Gua berantem. Yang mana? Oh ini. Oh iya. Dari tenda biru. Oh, tenda biru. Ya, kasem-sem dah besok ke tenda biru. Jadi tiba-tiba karena berantem dia sama lakinya, akhirnya perempuan pindah dari rumah bareng-bareng sama lakinya, dia pindah ke rumah orang tuanya. Itu namanya apaan? Apa? Iya, kabur. Lu hijrah ngomongnya. Kabur, purik ya. Tuh, kalau yang hijrah itu namanya pindah. Maka mohon maaf saya katakan, kalau kita momentumnya momentum hijrah kepada jannah, maka saya katakan kita harus menjadi lebih baik lagi dari hari ke harinya. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tapi ternyata negara kita kagak makin baik, makin hancur-hancuran. Kemarin ada Quran yang dihinakan, betul apa betul? Kemarin ada Quran yang dihinakan. Kira-kira kalau Quran dihinakan di negara kita makin bagus apa makin jelek? Makin bagus apa makin jelek? Maka kalau Quran dihinakan kita biarin apa kita bela? Kita bela apa kita biarin? Makanya nih kalau kita pengen membela Quran, kalau negara kita mau begini aja, kita jangan lupa baca Quran. Ini mah yang dibaca jangan bukannya Quran mulu, tapi yang dibaca HP mulu, betul apa betul? Siapa yang suka main HP, siapa yang suka baca HP, tapi lupa baca Quran siapa? Siapa? Ayo siapa ngaku-ngaku? Kok saya? Saya tuh nggak pernah baca HP. Enggak. Karena kasus saya sudah ada di HP. Iya. Makanya kalau misalkan kita ngaku hijrah, Quran supaya tidak dihinakan, kita sering baca Quran, kita jaga Quran, jangan sampai Quran kita ada yang menghinakan lagi. Caranya kita muliakan Quran, kita baca terus tuh yang namanya Al-Quran. Jangan handphone itu setan. Setuju? Handphone itu kurang kencang, handphone itu setannya kebuat semua, setan. Makanya mohon maaf, setan itu layarnya ada 7 inci, ada 8 inci, ada 9 inci, ada yang di rumah itu gede banget 32 inci, ada yang 52 inci. Pas datang ajan, Allahu Akbar. Kira-kira di RCTI ada sinetron judulnya Cinta Yang Hilang. Ada artis namanya Citra Kirana di situ. Perannya namanya si Dewi itu. Si Dewi cantiknya Masya Allah. Temennya demen, musuhnya demen, bosnya demen, ustadznya juga. Lah Ustadz hafal sinetron. Jangan sembarangan seujun dulu sama ustadz. Itu apa? Ustadz mah baca Quran. Nah, terus? Baca kitab. Cuma waktu lagi baca Quran, baca surat Yasin dipanggil sama istri. Abi, sini dong. Saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gengsi dong kalau langsung nyamperin bini. Betul nggak? Gengsi. Yasin. Abi, sini dong. Ketiga kali manggil. Sodaqallahul. Lempengan istri lagi nonton sinetron. Jadinya saya nemenin nonton TV nggak saya? Nonton nggak? Enggak, nemenin. Istri. Cuma
rumah lagi nonton sinetron. saya Nemenin. nemenin. Paham? Enggak nonton. Enggak. Enggak. Guru nemenin istri. Iya. Kebetulan istri lagi nonton. Iya. Saya mah nggak nonton. Enggak. Kenapa hafal? Nah, itu konsekuensi. Jamaah. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau kita benar-benar mau hijrah, hijrah yang sebenar-benarnya, jangan sampai kita ngomong lipstick hijrah tapi nggak ada perubahan sama sekali. Mulai hari ini kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Quran imam kami. Suaranya friend, suaranya tuh 2, 3. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. 1, 2, 3. Al-Quran imam. Suaranya. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. 1, 2, 3. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Kencang. Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Capek sama ibu-ibu mah. Dan gak apa-apa, insya Allah bisa memperbaiki diri. Ingat kata Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang baik adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa belajar Quran dan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Hijrah yang berikutnya kemarin waktu di India. Woi, di mana? Di mana? Di India saudara kita, saudara muslim kita yang hari ini mereka sedang disolimi, mereka sedang dibunuhi, mereka sedang dibantai. Masya Allah, kalau kita melihat saudara kita digituin, apa respon kita? Apakah kita diam saja atau kita bisa membela mereka? Bela apa diam saja? Bela apa diam saja? Maka kalau kita membelanya, inilah momentum kita. Jangan sampai kita lemah dalam persaudaraan kita. Kalau kita lemah dalam persaudaraan kita, maka Islam dimanapun akan diinjak-injak oleh kafir. Laknatullah alaih. Takbir, takbir. Hati ibu tangan diem aja lagi loh. Allahu Akbar. Angkat tangannya coy. Ini saudara kita lagi dizolimi di sono. Kalau kita sekarang ngaku hijrah, maka persaudaraan di antara kita harus bersama-sama kita kuatkan. Setuju? Setuju? Maka kalau ada saudara kita yang dizolimi, kita harus bantu. Setuju? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak memperhatikan kesulitan daripada saudaranya sesama muslim, ketika dia tidak memperhatikan, maka kata Rasulullah, nanti di akhirat dia tidak pernah akan diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita mau diaku sebagai umatnya Nabi atau tidak? Mau diaku atau tidak? Maka kalau kita mau diaku umatnya Nabi, kita bantu saudara-saudara kita yang ada sekarang di India, yang sekarang sedang dibantai-bantai. Bo, ini kan kita ngomongin persatuan ini penting, Bu. Sekarang coba ibu sama bapak aja, kira-kira di rumah berantem mulu apa kagak? Berantem.
Gimana ngomongin persatuan, orang laki bini aja berantem. Ibu kalau misalkan punya laki jujur, enak apa enggak, Bu? Enak apa enggak, Bu? Tapi bapak kalau ditanya tentang duit, kira-kira jujur apa enggak, Bu? Enggak jujur, Pak, bapak. Suatu ketika bapaknya ditanya sama ibunya, "Bapak lo, gua kagak punya duit ini buat belanja hari ini. Punya duit kagak? Ayo buat belanja duit ke sini." Bapak jawab apa, Bu? Jawab apa, Bu? Bapak bilang, "Wih, gua kagak punya duit." Emang apa kamu punya duit? Nah, lu lihat aja kerjaan job kagak pernah jebol. Oh begitu. Bininya curiga. Gua kagak percaya kalau laki gua gak punya duit. Coba gua liatin ntar. Pas pagi-pagi lakinya minta mandi, kemudian mau diambilin anduk. Itu bini mikir, alhamdulillah, laki gua mau mandi, berarti ntar dompetnya ditaro. Gua intip dompetnya, ada nggak duitnya? Pas banget diambilin anduknya, bilang dia sama lakinya, "Ayah, tolong mandinya yang bersihan, digebek dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai ada yang kelewat." Lakinya curiga, maksud lu apa sih? Nggak biasa-biasanya. Pas masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, itu lakinya naruh dompet, diintip sama bininya dari kejauhan. Mana ya? Oh, dia naruhnya di taplak meja. Lakinya masuk kamar mandi, dia action, alhamdulillah. Ayah yang lamaan ya, oke. Masuk kamar mandi, dompetnya dibuka, masya Allah. Ibunya ngeliat ada yang merah-merahan, ada yang biru-biruan, ada yang ijo-ijoan, ada yang coklat-coklatan. Masya Allah. Kira-kira kalau ibu ditanya, ambil yang warna apa? Mata duitan semua orang. Warna merah. Bener pisan, duit 100.000 diambil. Itu hari itu buat belanja, diambil semua tuh duitnya buat belanja, dibeliin. Ada udang dibeli, ada ayam dibeli, ada sop-sopan dibeli, dimasak pada hari itu semuanya. Alhamdulillah, jam 11:30 lakinya minta makan. "Mama, minta makan dong." "Oke ayah." Dikeluarin semuanya, dikeluarin. "Pak Haji, mau kemana?" Jadi berhenti juga. Ya. Baik. Benar. Assalamualaikum. Lanjut kagak? Ternyata pas dikeluarin semuanya makanannya, lakinya kaget. Ada udang, masya Allah, udang. Harganya berapa duit ini? Lu ngutang di mana? Ada ayam, lah ayam lagi. Ini berapa duit harganya? Berapa duit yang harus diutang? Ada macam-macamnya, kaget. Lakinya kemudian nyobain udang. Udangnya dicobain. Enak apa enggak, Bu? Enak apa enggak? Enak. Kata lakinya, enak banget masakan lu, Neng. Iya enak banget ayah, enak banget, emang enak. Lu ini kira-kira masaknya nih rizki halal apa haram? Bang, haram. Itu kosan dia. Kok haram? Iya bang, gua ngambil duit orang. Duit siapa? Duit laki gua. Laki lu. Laki lu yang mana? Laki gua yang lagi ngomong sama gua. Kira-kira kalau suami pelit, suami gak jujur, boleh nggak duitnya diambil? Besok kalau duit bapak hilang, berarti yang ambil sama Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau misalkan kita mau berdamai, mau kemudian kita bersatu, kita awali dari rumah tangga kita. Suami istri harus berdamai tanpa ada persengketaan sedikit pun. Setuju? Kira-kira ada nggak laki yang nggak pernah marah-marah di rumah, Bu? Ada nggak, Bu? Ada. Datang ke rumah nih, tok, assalamualaikum, ibu lagi tidur, suami marah nggak, Bu? Marah ya, Bu ya? Orang mah begini, Bu, suami baru pulang langsung disediain minum. Ini mah kagak ya Pak ya? Pak kagak ya?
disediain minum, dikasih kopi diminum, dikasih air juga diminum. Minumnya suami harus ngikutin baca doa sesuai Nabi. Bagaimana minumnya? Nih saya ajarin minumnya begini. Nih contoh nih. Woi contoh. Contoh. Coba. Nih kata Rasul kalau minum itu harus duduk. La tasrobanna ahadukum iman. Maka duduk. Duduk ah. Tuh. Duduk. Habis duduk kemudian minumnya baca bismillah. Maka minum sebelum minum harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Kata Rasul 3 kali tegukan ngucapin alhamdulillah. Itu yang benar. Yang salah bagaimana? Enggak pernah baca bismillah, dihabisin dari awal sampai akhir. Contohnya bagaimana? Nih contoh yang salah. Kembung. Jadi begitu Pak, kita harus jaga persatuan, jaga persaudaraan kita. Kalau kita mau dihargain sama umat yang lainnya, karena kita sering berantem, karena kita saling berseteru antara sesama muslim, makanya umat Islam dihinakan di mana-mana. Paham orang? Gara-gara kunut enggak kunut jadi berantem, gara-gara tahlil sama enggak tahlil jadi berantem, gara-gara yang satu zikir keras, yang satu zikir pelan jadi berantem. Ada nggak begitu di sini? Ada nggak? Makanya kalau misalkan kita mau dihargain sama umat yang lain, kita bersatu. Siap nggak bersatu? Siap nggak bersaudara? Tuh, orang nikah ibu-ibu tuh, Pak, kalau ibu-ibu ngaji kompak keren, bersaudara, kerudungnya cakep, ya Bu ya. Ada kuning, ada merah, ada oranye. Cuma pertanyaan tuh, kerudung kira-kira udah lunas apa belum? Kalau belajar kompakan sama ibu-ibu Pak, kompak keren, cakep. Siang-siang ngaji udah kompak banget, jam 12 uang dihidupin speaker selawatan. Karpet digelar, speaker dicolokin, listrik pada dihidupin semuanya. Siang-siang dia selawatan. Ibu, bapak-bapak, kagak, orang ngaji aja kadang-kadang nunduk baik. Apalagi sholat Jumat, ya ini barisan pertama. Astagfirullahaladzim. Kotak amal lewatnya kagak ngeh, pura-pura budak, pura-pura buta makanya. Kotak amal udah masih jauh, dia tingginya. Subhanallah. Subhanallah. Kotak amal dekat. Astagfirullah. Kotak amal jauh. Alhamdulillah. Ada bapak begitu, sering. Pas Jumatan, masya Allah Pak, khususnya minta ampun. Pas mau komat, Pak, udah selesai Pak, kita sholat. Emang udah selesai khotbahnya? Udah, jadi batal sholatnya. Maka yang lebih cakep, yang lebih hebat itu ibu-ibu. Cakep ibu mah keren, ya Bu ya? Ya Bu ya? Kalau siang-siang ngaji sholawatan macam-macam, keren ibu mah. Ada sholawatan gaya dangdut, ada ibu ya? Tepuk tangan buat ibu. Banyak kan ibu-ibu sekarang. Ini bapak-bapak dikit banget yang datang. Ibu-ibu keren. Makanya yang pantas untuk dicontoh adalah ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Jangan ada yang poligami. Hidup ibu-ibu. Kalau ada yang poligami, putusin aja. Hubungannya itu saya. Oh iya ya, ada orang pelakunya. Ya. Jangan pernah lelah. Ya. Jangan pernah. Yang kamu terima ini tidak seberapa. Iya. Jangan pernah berat dengan ujian Allah. Iya, betul. Allah Maha Besar. Iya. Lebih besar daripada ujian saya. Iya. Tenang. Iya. Gugur satu,
tumbuh 1000 perawat menikah. Kemarin ada janda cakep banget di Bang Kiwil, ada janda sini. Mana ada? Ada janda, Yang beda angkat tangan ya. rambutnya panjang, Hah? kulitnya warnanya Saya putih, banget. Saya banget. wangi lagi. Kenapa? Suka, dia pakaiannya juga suka warna putih. Cakep. Apa-apa? Makan dulu. Siapa? Kuntilanak. Panas. Kuntilanak. Kuntilanak nggak apa-apa dah selama di perawan mah. Lagian mata jandaan orang kayak gua insya Allah gua istiqomah, amin. Saya mah alhamdulillah bos, selama istri saya masih ada, saya akan setia sama istri saya. Betul Pak? Betul, saya percaya. Apa tenda biru jeung kiai tahu? Setia. Makanya nih kita harus setia sama ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu ini sangat dihormatin sama Nabi. Betul nggak betul, Bu? Iya nggak, Bu? Maka suatu saat ada yang ditanya sama Rasul, siapa yang harus dihormati ya Rasul? Ada yang bertanya sama Rasul, siapa yang harus dihormati ya Rasul? Rasul menjawab, ibumu perempuan. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ibumu 2 kali. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu 3 kali. Baru yang keempatnya Rasul menjawab, siapa yang harus dihormati ya Rasul? Kata Rasul, bapakmu. Kita hitung, ibunya ada 3, bapaknya ada. Saya ulangi lagi Pak, bapaknya ada 1, ibunya ada. Nah, keras banget kita ini. Apaan? Protes ya? Tenang, bapak-bapak setia semua, setiap tikungan. Kalau misalkan kita lihat ibu-ibu ngajinya hebat, kompak, waktu Ustaz Assalamualaikum aja, itu gorengan udah masuk ke dalam tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang gua incer. Kata temennya, gua ge sama. Ustaz, alhamdulillah, alhamdulillah. Pisang udah hilang. Temennya yang gede, itu kan pisang gua. Ada di sini begitu ada. Ada ujung. Makanya ibu-ibu ada bagusnya ngajinya kompak. Jam 12:30 siang habis johor dia ngaji, dia sholawatan gaya dangdutan. Tahu gaya dangdutan? Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Iwa peye, iwa peye, iwa. Itu ibu-ibu. Nenek-nenek nggak mau kalah. Lu neng lagu dangdutan, gua bisa nyanyi sholawatan, cakepan gua. Itu nenek-nenek ngaji dari dulu muda waktu perawan sampai dia udah nenek-nenek, selawatannya kagak ganti-ganti. Pasti apa? Yang apa itu nenek-nenek. Nih, dengerin gua, nih, dengerin gua, nih gua gak bisa. Bagaimana sholatannya, Nek? Nih, gua dengerin gua lo, keren banget lo. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, karena itu no nenek-nenek no. Makanya ibu-ibu itu cakep, hebat, keren, ngajinya kompak. Kita harus hargain ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kita hargain, insya Allah keluarga kita keluarga yang bahagia. Istri yang soleh nggak pernah marah-marah sama suaminya. Dia minta duit aja nggak pernah sama suaminya, tapi minta duitnya sama Allah. Nih Pak, istri yang soleh minta duitnya sama siapa? Sama Allah. Cuma di kuping suami, ya Allah. Suami di kupingnya ini ada depan. Ya Allah, duit belanja gua udah habis. Ya Allah, duit jajan bocor ada.
Itu istri yang soleha, mintanya sama, cuma di kuping. Ada lagi, kalau istri yang gak bener kan, suami kerja, dia malah nonton sinetron di rumah, ngerumpik sama tetangga. Ada gak yang begitu? Suami kerja cari nafkah, istri harus doa sama Allah, semoga dia diberkahi dalam mencari rezeki suaminya. Ada nggak yang begitu? Agak pagi-pagi pada ngerumpik tetangga. Ilah, nih mau tahu nggak doanya bagaimana caranya? Tahu nggak? Mau tahu nggak doanya bagaimana? Nih ikutin saya ya. Woi ikutin. Laki kerja kita ngapain? Baca dong. Doanya bagaimana? Tahu nggak? Ikutin saya. Oh Tuhan, padamu aku mohon pertolongan, lindungilah suamiku dari segala musibah. Kok tepuk tangan lah? Saya mau masuk gendang gak enak. Suaranya bagus. Itu doa apa nyanyi? Tapi isinya nenek-nenek ngikutin. Nenek-nenek ngikutin pagi-pagi habis sholat subuh. Oh Tuhan, padamulah. Kurang pantas. Gimana nenek-neneknya? Kurang. Harus penghayatan. Abang artis. Besok jadi artis sinetron azab. Nenek-nenek ketiban galak. Bu, kalau misalkan kita doain suami kita, insya Allah barokah. Maka suami kerja, bini di rumah baca doa. Doanya seperti apa? Seperti apa? Ntar berabe nih, besok ada yang praktekin di musola nih. Doanya yaitu melaksanakan sholat duha. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa'anzilhu. Jikalau ada rizki dari langit maka turunkan. Jikalau ada rizki dari bumi maka keluarkan. Jikalau ada rizki yang sedikit maka banyakkanlah. Jikalau ada rizki yang haram maka halalkanlah. Amin amin ya Rabbal. Oh Bu, Ibu, Bu. Jadi kalau suami kerja kita doa apa kagak? Doa. Malam bangun, nih kayak suaminya ibu, pasti bangun tengah malam, ngapain? Kencing. Sholat malam, sholat tahajud, dia minta sama Allah supaya keluarganya dijadikan keluarga yang berkah. Kalau suami berkah, istri berkah, enak kelihatannya. Salah satunya apa caranya? Jaga sholatnya, sholat fardunya di musol, sholat lohornya semua di musola, sholat asar di musola, maghrib, isya, subuh di musola. Ada nggak sholatnya yang di jalanan? Ada apa enggak? Ada nggak? Nggak ada. Sholat di jalanan ketabrak lo. Perjalanan, sholat di musola atau di masjid. Maka orang sini selepas peringatan ini yang namanya hijrah jannah, semuanya sholatnya di musola. Amin ya Rabbal. Nggak ada lagi itu yang namanya sholatnya pada telat-telatan. Ada orang belah sono sholatnya pada telat-telatan. Zuhur di mana Bu? Di perjalanan asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kurang kompak, zuhur gimana? Zuhur
perjalanan asar. Kurang keras, Masya Allah. Ini ketahuan nih orang nih, cacing udah pada demo semuanya nih. Lapar ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Suatu ketika dia emang orang yang soleh, sholatnya semua di mau sholat semuanya. Dia kesiangan sholat subuhnya. Kira-kira kalau sholat subuh kesiangan, sholatnya di musola apa di rumah? Di rumah apa di musola? Suaminya jadi imam sholat subuh di rumahnya karena kesiangan udah 5:30. Allahu Akbar, bininya di belakang ikutin. Allahu Akbar. Anaknya di belakang ikutin. Allahu Akbar. Dia baca Fatihah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat di Allah ya. Waladolin dia sampai kelar, dia langsung baca suratnya, surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu bininya di belakang gerutu dalam hatinya. Buset, sholat subuh kesiangan surat Yasin. Sholat subuh kesiangan surat Yasin. Lakinya ingat diajarin sama gurunya, kalau sholat baca 1 ayat aja boleh di dalam sholat Yasin. Allahu Akbar. Bininya di belakang ngedumel lagi. Buset, gua dikerjain. Ada gak yang begitu? Ustaz, nggak apa-apa. Iya, emang nggak apa-apa. Orang saya aja sholat tarawih ngeliat jadwal imam. Sholat tarawih nih, imamnya siapa? Wah, imamnya Ustaz Haji Qasim. Wah, lama ini, lama. Udah gua pindah. Sholat tarawih aja 23 sama 11. Penuhan mana musolanya? Yang 23 apa yang 11? Dia jujur banget. Ketahuan orang males nih. Tapi insya Allah yang 23 kelarnya jam 9, yang 11 juga kelar jam 9. Sama-sama baik. Yang 23 nggak pakai kultum, yang 11 pakai kultum, kelarnya jam 9. Yang benar adalah yang 11 sama yang 23, dua-duanya benar. Yang agak benar, yang nongkrong di pos ronda, goncang ganjil, main gaplek, tidak sholat tarawih. Ya tepuk tangan lu ke sama lo. Memang dia kalau di musola pada sholat agak bercanda main petasan. Bocah lo. Gak kalau ini enggak guru. Anak-anak ini enggak. Enggak itu. Dia enggak main gaplek. Enggak main apanya? Dia yang beliin gaplek. Main gaplek. Bo. Bo. Udah ya. Sekarang saya tanya terus apa udah? Udah apa terus? Lanjut apa udah? Kiai, jadwal saya padat begitu. Iya, sama saja capek ini. Ibu, saya tanya jujur, tolong. Tadi udah diajarkan jujur. Udah apa lanjut? Ada Kiai Haji. Saya itu di Bogor, Bu. Namanya hahaha bibir lu tebal begini. Ini saya 3 tempat, Bu, 3 tempat. 1 tempat itu tebal begini, gimana 3 tempat, Bu? Punya perasaan, Bu. Bang, ada cerita bang. Dulu Kiai Haji Saiduddin MZ waktu masih hidupnya ceramah 1 malam 3 tempat. Tempat pertama dia nanya sama jamaahnya, ibu bapak saya ceramahnya lanjut apa kagak? Jamaahnya kompak paseh, lanjut. Tempat kedua lanjut kagak? Lanjut. Tempat ketiga lanjut apa kagak? Lanjut. Alhasil besok paginya Kiai Haji Saiduddin MZ dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi. Saya duluan. Enggak perlu persetujuan sama. Gue tanya dia. Gue tanya nih, kira-kira saya kita ceramahnya lanjut apa kagak? Astagfirullahaladzim. Mohon panitia bawa pisau aja lanjut baik dengan sekali makin aja dah. Udah ya, kita tutup aja ya. Iya guru. Udah ya. Iya. Kesimpulannya, hijrah membawa kebaikan. Jangan sampai peristiwa yang dikatakan hijrah itu jannah masuk ke dalam surga, tapi kita nggak punya bekal untuk kita nanti dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen masuk surga apa neraka? Jawab yang kompak apa, Bu?
Pengen masuk surga apa neraka? Jawab yang keras apa Bu? Pengen masuk surga apa neraka? Sekarang gua tanya, masuk surganya pengen dimasukin apa masuk sendiri? Apaan? Pikirannya ngeres nih Pak. Kalau anak saya di sekolahan tuh pernah ditanya sama gurunya. Iya, iya. Anak saya kan Razul. Iya. Razul mau ke surga, mau ke neraka. Iya. Anak saya nggak mau dua-duanya. Nggak mau pengennya. Pengen pulang langsung karena kata orang tua saya nggak boleh kemana-mana. Oh. Iya, iya, iya. Mantap. Mantap. Jadi Bu, mudah-mudahan jannah yang di sini menjadi tema, insya Allah kita bisa masuk ke dalamnya semuanya. Amin ya Rabbal. Saya simpulkan dengan sebuah ayat di dalam surah yang kedua pada ayat yang ke-25-nya. Allah kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Bagi mereka akan diberikan sebuah sorga, dan nanti sorga di dalamnya mengalir air yang kemudian mereka masing-masing punya pasangannya. Insya Allah kita semuanya bisa masuk sorga, dan nanti ada temannya kita di sorga. Amin ya Rabbal. Demikian itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup Pak. Gimana tutup? Udah? Hah? Tutup. Udah kita tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita mau pantun boleh nggak Bang? Pantun. 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 Abang dulu. Hah? Abang dulu. Atas rumah namanya genteng. Bawah tanah namanya ilalang. Mohon maaf orang ganteng. Minta izin mau pulang. Keren nggak Bu? Keren nggak? Gantian. Keren nggak? Oke, saya jadi pantun. Bisa? Bisa boleh ya? Oke. Apabila ada sumur di ladang, cakep. Nggak ada yang bilang cakep pisan. Apabila ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Apabila ada nenek-nenek yang telanjang, Cakep. nenek-nenek telanjang cakep. Apapun ada nenek tanya keriput. Lagi nenek-nenek telanjang sampai mau lihat setan nggak ogah. Ya Allah Bang, kita pantun Bang. Ya. Ada buah pisang, ada buah jeruk. Cakep. Ini dari tadi meja kosong buah pisang sama buah jeruk. Malam-malam baca surat Yasin. Iya. Pak Kiai nggak usah khawatir, udah dibungkusin. Oh gitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kita harus ikhlas karena Allah. Betul apa betul? Makanya ada itik dimakan tikus cakep. Kalau ada plastik Sama aja. Ya mohon maaf sekali lagi. Biasa, mohon maaf ya Bu ya. Saya kalau sama Bang Kiwil, insya Allah begini Bu caranya. Sebab kalau dakwah terus terang sepi, biasa aja kayaknya ngantuk ya Bu ya. Awalnya tuh ibu-ibu tadi kakinya nggak dilurusin, sekarang dilurusin. Jadi belonjor, jadi jijor, ngaji sambil belonjor. Ada yang jibir dari tadi di tembok aja dong. Ngaji sambil Nyender. ada yang lebih parah, jiler, ngaji sambil ngiler. Ada di sini ada. Oh, ya sudah, insya Allah pengajian kita walaupun begini adanya, insya Allah ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Upin Ipin makan terasi cakep. Saya ucapin terima kasih. Cakep. Empok Ije makan pare Cakep. maafin aja kalau salah bicara. Cakep. Udah Bang terusin. Hah? Daya cukup Ya, sekian, cukup terima sekian, kasih. mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Maaf. Silakan. Sama-sama saya Aliando Aliando Sarah. Sakit. Saya harus jujur ya. Jujur. Saya Kevin Julio. Happy. Gak boleh, harus jujur. Iya. Harus yang asli. Iya. Saya anak komodo. Halo. Ya udah, saya Kiwil. Ya, saya Ujeng. Atur kala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain Amin. kesempatan. Insya Allah saya mau undang, kita mau undang. Oh iya, undang. Nanti ibu mau saya undang di dalam acara tabligh akbar saya sama Bang Kiwil dan sama ulama-ulama yang lainnya. Saya mau tanya kira-kira bisa hadir, mau hadir apa kagak? Jawabnya yang kencang, mau hadir apa kagak? Oke, kalau mau nanti saya akan bersama Kiai Haji Robi Rama yang Raja Dangdut, kemudian ada Ustadz Zaki Mirza, kemudian ada Ustadz Solmed. Mau hadir apa kagak? Mau hadir apa kagak? Insya Allah
acaranya di Kalimantan Barat. Ibu mau hadir? Enggak, kejauhan. Insya Allah nanti saya dengan guru besar Kiai Haji Ustaz Abdul Somad insya Allah akan hadir bersama satu panggung saya dengan beliau, dengan guru. Silakan ibu bisa hadir, acaranya di Papua biar jauh sekalian. Tapi Bu, doain kita bersama-sama insya Allah kita sehat selalu Ibu ya. Karena alhamdulillah kita Ustadz berdua ini insya Allah panggilannya agak padat. Siang saya di sini, nanti sore sudah ada di Kota Bekasi, malamnya sudah ada di Bandung, paginya sudah ada di Kabupaten Bekasi lagi, besoknya lagi sudah ada di Jakarta Utara. Itu juga kalau ada yang mengundang. Oke, jangan minta nama juga. Ngarep banget. Oh Pak Dewan, tolong Pak Dewan. Ini dipikirin jadwalnya. Akhirul kalam saya Kiril Dan saya Ujeng. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.